Netizen yang budiman, sahabat Riskonomics, kita telah pahami bahwa risiko itu adalah ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Risiko tidak bisa kita musnahkan, akan selalu ada, hanya berubah bentuk dari satu bentuk risiko ke bentuk risiko yang lain tergantung pada jenis kegiatan yang kita pilih. Kita juga pahami bahwa risiko itu kita hadapi sepanjang waktu. Banyak risiko kita hadapi sepanjang waktu, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Namun tidak semuanya berubah menjadi kerugian. Risiko baru akan jadi masalah apabila betul-betul berubah menjadi kerugian, dan kerugian itu cukup besar. Nah, pada titik ini kita perlu memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap risiko ini, terutama untuk memahami karakteristik risiko, sehingga kita tahu risiko mana yang kita perlu sikapi dan risiko mana yang perlu kita abaikan saja. Cara yang paling mudah untuk memahami karakteristik risiko ini, sehingga nanti akan memudahkan kita mengkategorikan risiko, adalah dengan menganalisa risiko melalui dua dimensi atau dua perspektif, yaitu dimensi frekuensi atau kekerapan dan dimensi severity atau keparahan. Yang kita maksud dengan frekuensi adalah seberapa sering suatu risiko itu berubah menjadi kerugian. Yang kita maksud dengan keparahan atau severity adalah apabila suatu risiko itu kemudian ternyata berubah betul-betul menjadi kerugian, seberapa parah dampaknya, seberapa besar dampaknya bagi kita. Nah, untuk memudahkan analisa kita, untuk frekuensi kita buat saja dua kategori, yaitu jarang terjadi dan sering terjadi. Artinya risiko yang sering berubah menjadi kerugian dan risiko yang jarang menjadi kerugian. Dari sisi atau dimensi keparahan atau severity juga demikian, kita buat dua kategori saja, yaitu yang parah dan tidak parah dampaknya. Nah, dari dua kategori dari setiap dimensi ini, maka kita akan punya 4 kombinasi jenis risiko atau kategori risiko. Yang pertama adalah risiko yang jarang terjadi dan dampaknya rendah atau tidak parah. Kemudian yang kedua, risiko yang jarang terjadi, tapi apabila terjadi betul-betul menjadi kerugian, dampaknya parah, gitu ya. Yang ketiga tentu risiko yang frekuensinya sering terjadi, sering berubah menjadi kerugian, tapi dampaknya tidak parah. Kemudian yang terakhir adalah risiko yang sering terjadi, sering berubah menjadi kerugian, dan apabila terjadi kerugian, kerugian itu dampaknya parah. Dari 4 kategori ini, nanti kita akan bisa menganalisa bahwa masing-masing nanti akan memerlukan antisipasi atau cara menyikapi yang berbeda-beda pula. Dan nanti kita akan pahami bahwa asuransi sebagai salah satu cara untuk mengatasi risiko tidak cocok untuk diterapkan pada semuanya, hanya cocok untuk 1 atau maksimal 2 kategori saja. Kita lanjutkan diskusinya pada sesi berikutnya.